Mengejutkan. Kata itu layak kita sematkan untuk kondisi timnas saat ini. Yang mana secara mengejutkan Coach Sintayong memanggil 3 nama tambahan untuk Piala AFF 2024 tahun ini guys. Yang pertama, Coach Sintayong siap memanggil Ivan Yener. Baru yang kedua memanggil juga Justin Hubner. Baru yang terakhir memanggil striker El Clemer yaitu Rafael Strijk. Ini berita baik atau berita buruk? Kita akan bahas guys. Bagi sebagian orang akan berkata, wah ini bagus nih untuk menambah ketajaman serta kedalaman skuad timnas Indonesia menghadapi Piala AFF yang mana belum pernah dimenangi oleh Indonesia sama sekali guys. Jadi ini momentum bagi timnas Indonesia untuk bisa merengkuh gelar pertama di ajang Piala AFF. Karena sering sekali kita temukan timnas Indonesia ini selalu jadi bahan bulian kalau udah perihal AFF. Kenapa? Indonesia belum pernah juara guys. Bahkan tim negara serumpun kita Malaysia udah pernah dan itu menangnya mengalahkan kita lagi kan. Baru juga Vietnam udah pernah, apalagi Thailand udah bosan kayaknya juara, Singapura juga. Nah, jadi ini mungkin ada momentum STY untuk mendapatkan trofi pertamanya bersama timnas Indonesia. Walaupun kita tahulah ini bisa kita bilang piala ciki, piala yang maaf katanya nggak masuk ranking FIFA gitu kan. Bahkan di setiap pertandingannya tidak terdapat poin untuk FIFA. Maka dari itu kayaknya nggak layak untuk terlalu menurunkan pemain-pemain utama bagi kata sebagian orang. Sebagian orang lagi bilang, ya harus kita dapatkan momentum nih. Kita timnas lagi bagus-bagusnya, ayo kita raih gelar AFF pertama gitu guys. Oke, jadi kita bahas dulu ini. Kita mulai dari sisi positif dan negatif. Jadi nanti netizen sendirilah, penonton sendiri yang mengambil kesimpulannya gimana, penonton sendiri yang memberikan opininya gimana. Kira-kira pemanggilan daripada Ivar Yener, Justin Hubner, baru juga dengan Rafael Strijk ini betul-betul positifkah atau negatifkah? Oke, pertama kita bahas positif. Kita tahu ketika sudah dipanggil Ivar Yener, baru juga Justin Hubner, baru juga dengan Rafael Strijk, ini menandakan bahwasanya kita sudah makin serius menanggapi yang namanya Piala AFF. Maka ini pasti akan menolong timnas kita yang senior ini guys. Bayangkan jika timnas kita tanpa 3 pemain ini pasti seperti ada yang kekurangan guys di timnas senior kita. Nah, dengan hadirnya ketiga pemain ini bersama dengan pemain-pemain muda nantinya pasti semakin membuat timnas Indonesia ini semakin sangar di Piala AFF ini guys. Bisa jadi pun yang mana sebelumnya kita memandang sebelah mata untuk Piala AFF yang biasanya kita bilang udahlah nggak usah pikir Piala AFF, kita fokus Piala Dunia, bisa jadi kita juga akan fokus ke Piala AFF ini guys, melihat daripada SCY yang memanggil 3 pemain ini untuk Piala AFF. Tapi gini guys, ini masih rencana STY. STY masih ingin memanggil ketiga pemain ini, tetapi kita belum tahu apakah dikasih sama klub mereka atau tidak. Kalau kita lihat nih dari Ivar Yener, dia bermain di Utrecht yang di Jongnya itu. Nah, baru juga Justin Hubner masih di Wolves 21. Baru juga dengan Rafael Strijk yang alhamdulillah udah main di timnas senior bersama dengan Brisbane. Tapi yang jadi permasalahan adalah apakah ketiga klub ini memberikan izin atau tidak. Berhubung ajang AFF ini tidak masuk dalam kalender FIFA. Kayaknya akan berat untuk mendapatkan izin guys. Kalaupun akan mendapatkan izin, malah nanti takutnya akan mempengaruhi kita bilangnya chemistry mereka itu, sentuhan mereka dengan klub mereka, dengan teman-teman mereka yang ada di tim itu guys. Contoh kayak Rafael Strijk. Rafael Strijk kan baru aja gabung ke Brisbane City. Seharusnya dia itu lebih fokus lagi lah untuk meningkatkan kemampuannya, mengimprove diri, baru juga latihan bersama, bermain bersama dengan tim-tim teman-teman yang ada di tim. Begitu juga dengan Ivar dan Justin. Ivar juga dan Justin ini kalau misalnya terus berkembang ya di klub mereka masing-masing berkompetisi, bisa jadi nanti mereka akan diorbitkan juga ke tim utama. Tetapi karena memang kayaknya Coach Sintayong agak melihat ada di beberapa titik itu yang perlu ditambal dan harus dimasuki sama 3 pemain ini, jadi ya nggak salah juga kalau misalnya Coach Sintayong memanggil ketiga pemain ini. Tapi ya itu, plusnya kita semakin kuat, minusnya pemain-pemain ini jadi kita bilangnya kehilangan momentum bersama dengan klub-klubnya guys. Nah, jadi ini bisa kalian komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Nah, ada lagi mungkin yang bisa menjadi opsi. Kenapa kita tidak memainkan
pemain starting line up di AFF ini, pemain utama AFF ini adalah pemain-pemain yang nggak dapat jatah ketika main di kualifikasi Piala Dunia round 3. Contoh, kemarin kan di starting line up kita udah tahu lah, kiper Martin Paes. Kemarin di kiper kan ada itu yang menjadi cadangannya Nadeo. Yaudah Nadeo main. Baru ada back di situ kemarin kita pakai Rizky Ridho, Bang Jai dengan Justin Hubner. Kenapa nggak kita pakai aja back yang cadangannya? Contoh kayak Ferrari, ya kan? Ini kan pemain yang udah jarang lah mendapatkan tempat gitu ya kan. Kemarin aja baru main pun ketika sudah di menit-menit akhir untuk menggantikan Rafael atau siapa gitu ya untuk bertahan karena kita kena kartu merah, guys. Baru juga kayak di lini tengah itu masih ada baru di belakang kan ada Jordi Amat. Jordi Amat kan kemarin nggak udah jarang mendapatkan waktu bermain, guys. Dan juga kayaknya Malaysia juga Liga Malaysia bisa lah karena dekat nggak terlalu jauh juga jaraknya kan. Jordi Amat main ya sebagai tim seniornya yang untuk mendampingi adik-adik yang atau mungkin pemain-pemain junior yang butuh bimbingan, guys. Baru juga kayak pemain-pemain yang dapat jarang bermain kayak ya pertama Arhan, oke lah kita jangan ganggu lagi dia biar fokus untuk mendapatkan tempat di Suwon. Contoh lagi kayak Witan Sulaiman, ya kita mainkan yang kemarin jarang dapat tempat. Hoki, ya kan, Ricky Kambuaya. Baru juga kayak kemarin Persebaya siapa, Malik Rizaldi, yang kayak gitu aja kita mainkan yang mana bisa mengasah lagi kemampuan mereka, ditambah lagi juga biar mereka juga makin enak ketika kemarin nggak main. Biar mereka masih tetap mendapatkan atmosfer sebagai pemain timnas, guys. Turun sebagai pemain reguler yang di sebuah kompetisi resmi. Walaupun tidak masuk dalam kalender FIFA, guys. Atau mungkin bisa jadi opsi, Coach Sintayong ini memainkan pemain yang ada di U23 yang kemarin di semifinal Piala Asia. Nah, jadi pun kalau memang ya berarti yang ketiga ini pemain berarti ini. Kayak Ivar Yener, Justin Hubner dengan Rafael, guys. Nah, tapi apapun itu ya kita tetap memberikan yang terbaik lah. Kita tetap mensupport apa yang bisa kita support. Jadi apa yang bisa kita berikan yang terbaik yaitu dengan mensupport apapun keputusan Coach Sintayong. Jadi jangan kita terlalu mengbuli baru menghakimi Coach Sintayong seperti ini. Kritik boleh tapi yang tetap membangun gitu ya. Ya, tapi di sini juga banyak juga komentar-komentar daripada netizen. Dan satu lagi, kayaknya perlu juga nih, siapa nama striker kita itu yang tinggi, yang main di U19 ya, kalau nggak salah, yang bersama dengan Coach Indra Safri gitu kan. Ravens bisa juga itu jadi opsi untuk diturunkan di tim senior, tetapi di ajang AFF, Ravens ya kan. Baru juga kan bisa tuh kayak Yance dan Yakob yang mana Yance jarang dapat bermain, kali ini bermain gitu kan. Atau mungkin kita masukkan juga abang kita M. Thohir, ya kan, untuk mengawal ini pertahanan biar tetap aman aja, guys. Baru kayak Wahyu kan kemarin, Hulk ya, yang mana sempat main lawan Australia juga, yang kita mainkan aja pemain lokal gitu. Untuk melihat perkembangan daripada pemain-pemain lokal kita juga, guys. Karena kita udah lama ini melihat timnas Indonesia yang mana diisi oleh pemain-pemain Liga 1, guys. Jadi kita mau lihat lah, ya kan, bahwasanya Liga 1 sudah makin berkembang dengan lihat timnasnya juga gitu kan, dengan yang diisi oleh pemain-pemain Liga 1-nya gitu maksudku. Oke. Baru juga di sini ada yang komentar, dia bilang Rafael kayaknya mending di klub aja, soalnya baru mulai dapat menit bermain di klub. Betul juga ya kan. STY benar-benar memproyeksikan alumni Piala Dunia U20 katanya. Baru ada ini Garuda Revolution Football, dia bilang, bro katanya tadi bercanda gitu. Jadi maksudnya mengibaratkan tentang STY akan panggil Ivar Justin dan Rafael. Jadi kayak mereka itu menganggap, kok manggil ini gitu kan. Kemarin katanya mau masukkan pemain-pemain ini aja, pemain-pemain junior. Ini kok udah ada juga di pemain seniornya. Gitu lah mungkin pikir Thailand ya kan. Ya, tapi ini juga bakal menarik ya, karena di AFF ini kita akan berjumpa dengan Vietnam lagi, guys. Aku yakin Vietnam juga bakal dendam kesumat kali lah nengok timnas Indonesia karena terus kalah dengan timnas kita. Kayaknya ini jadi momentum yang terbaik bagi mereka, momentum berharga untuk membalaskan dendam kekalahan mereka yang berturut-turut kalah terus dengan timnas kita, guys. Ya, dan juga kita satu grup dengan Myanmar, Vietnam, dan juga Laos, dan terakhir Filipina. Sebenarnya ini klub yang bukan klub, maksudnya grup yang cukup sengit ya. Kita tahu Filipina
dengan Vietnam ini dua negara yang kita pernah lawan di kualifikasi round 2 guys, bersama dengan Irak. Ini berarti kan timnas mereka keren. Baru juga Laos yang bisa menahan imbang Thailand, dan Malaysia menahan imbang Malaysia 1-1 di babak pertamanya walaupun kalah di babak keduanya. Baru Myanmar juga ini dulu pada zaman dahulu kalah jago ya. Sekarang memang masih jago sih, tapi nggak sejago timnas kita kayaknya ya. Baru juga ya itu sih yang mungkin bisa kita bahas. Jadi intinya update timnas AFF 2024, Indonesia atau STY akan memanggil Rafael Strijk, Justin Hubner, dan juga dengan Ivar Yener. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang pemanggilan 3 pemain ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.